Cantik dan romantis. Inilah Praha, ibu kota Republik Ceko. Kota seluas 496 km persegi ini berdiri bersamaan dengan dibubarkannya Cekoslovakia 23 tahun lalu, tepatnya 1 Januari 1993. Praha menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Eropa. Kecantikan gedung-gedung tua di kota ini memikat sedikitnya 25 juta wisatawan per tahun. Benar saja apa kata orang. Praha merupakan kota dengan pemandangan paling cantik di Eropa. Bahkan sebagian menyebut kecantikannya melebihi kecantikan Paris di Prancis. Satu yang menjadi tujuan utama wisatawan, apalagi kalau bukan jam astronomi atau Pražský orlož di kawasan Old Town Square. Inilah satu-satunya jam tertua di dunia yang masih berfungsi hingga saat ini. Setiap jamnya pengunjung akan berdesakan sebab 1 jam sekali jam akan berbunyi dan wisatawan akan melihat patung-patung bergerak mengikuti irama dentingan jam. Masih dari kawasan Old Town Square ada Charles Bridge yang melegenda. Charles Bridge atau Karlov Most berdiri melintasi sungai Vltava. Jembatan sepanjang 621 meter ini menghubungkan 2 distrik yaitu Old Town dan Lesser Town. Di sisi jembatan terdapat 30 patung yang masing-masing memiliki sejarahnya. Dan inilah yang menarik bagi wisatawan Eropa maupun Asia. Geliat wisata di kota Praha tak pernah mati. Begitupun dengan Islam di negara bekas jajahan komunis ini. Meski unjuk rasa anti-Islam terus berlangsung, namun Muslim di Praha tak pernah berhenti memancarkan cahaya Islam. Ya, unjuk rasa anti-Islam di Praha kerap berlangsung secara besar-besaran. Namun di sisi lain, protes kaum muslim meminta pengakuan juga tak pernah padam. Lama di bawah jajahan komunis membuat mayoritas penduduk Praha penganut ateis atau tidak beragama. Meski begitu, bagi warga muslim tak perlu khawatir datang ke kota ini. Ramainya pendatang muslim yang menetap di sini membuat kebutuhan warga muslim bisa didapat dengan mudah. Seorang teman berkebangsaan Ceko, Nela Lestakova, mengajak saya berkeliling ke kawasan muslim. Terletak di pusat kota, tepatnya di Jalan Opletalova Praha 1 ini, muslim bisa membeli beragam kebutuhan. Nela menunjukkan kepada saya sebuah toko yang menjual kebutuhan pokok. Barang-barang di toko ini mayoritas diimpor dari negara muslim, seperti Bosnia, Turki, dan Pakistan. Tak perlu khawatir juga dengan kehalalannya, karena hampir semua barang yang diimpor telah berlabel halal. Selanjutnya Nela mengajak saya ke toko daging halal. Untuk warga muslim memang ada toko khusus yang menjual daging halal.
But unfortunately, the contract is finished and they are not going to prolong it, so it's closed. Oh, so where we can have another halal meat? Another halal meat in Prague 6, in Davidska, or in Žižkov Prague 3, or another one in Prague 5. So this is the only one in the centro? Yeah, in the city center, this is as far as I know, this is the only one. Kawasan ini memang mayoritas ditempati pendatang Muslim. Mereka antara lain datang dari Syria, Serbia, Turki, dan Pakistan sejak masa komunis. Namun baru sekitar 15 tahun belakangan para pendatang Muslim ini mulai membuka toko kebutuhan Muslim. Tak terkecuali restoran halal. Kali ini Nela mengajak saya ke Barakat, salah satu restoran favorit para Muslim Praha. Aneka masakan khas Timur Tengah tersedia di sini. Mulai dari nasi biryani, ayam tandoori, hingga masakan berbahan daging kambing. Namun bagi yang ingin masakan dengan sentuhan Eropa, tersedia juga makanan lain seperti pizza. Dan tentu saja pizza ini halal. Ya, seluruh makanan di sini halal. Bahan utama daging diperoleh dari tempat penyembelihan bersertifikat halal yang diterbitkan komunitas Islam Ceko. Sambil menikmati pizza, saya pun terkesima mendengar cerita Nela saat dirinya memutuskan menjadi mu'alaf. So, what was convince you when you become a Muslim? I think for me it was long process. It was not from one day to another that I became a Muslim, and it was, like I started gathering evidence, and when I had enough evidence, I started to believe. I learned to pray, so it was just gradual process in my case. Tak sedikit pula hambatan yang Nela hadapi sebagai seorang Muslim. Ia bahkan sering mendapat perlakuan tak menyenangkan di tempat umum karena melihat dirinya berhijab. Sedikitnya tercatat 15.000 Muslim yang tersebar di penjuru negara Ceko. Meski ada kawasan Muslim di pusat kota Praha, untuk urusan menemukan masjid ternyata bukan hal mudah. Setidaknya hanya ada 4 masjid di kota Praha. Bahkan masjid terbesar letaknya berada di pinggiran kota. Ya, inilah Masjid Praha yang justru awalnya dibangun sebagai pusat kebudayaan Islam Praha atau lebih dikenal sebagai Islamic Center. Disinilah berbagai kegiatan ibadah dan diskusi seputar Islam berlangsung. Para jamaah datang dari berbagai penjuru kota Praha. Islamic Center yang dibangun tahun 1991 ini merupakan tempat ibadah Muslim kedua di Ceko. Masjid pertama dibangun di kota Brno, berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Praha. Memiliki sejarah panjang berada di bawah kepemimpinan komunis, butuh perjuangan yang tidak sebentar bagi warga Muslim untuk bisa mendapatkan haknya memiliki rumah ibadah. Dialah Vladimir Sanka, salah seorang tokoh yang memegang peranan penting dalam pembangunan masjid di Praha ini. Setelah sebelumnya membentuk Yayasan Islam Praha, pria kelahiran Brno ini selanjutnya berjuang demi pembangunan masjid. Islamfobia dari masyarakat dan pemerintah menjadi kendala besar saat itu. We ask for permission to build like social center. In the beginning we didn't call it like it will be for praying and so on, because really we saw that it will be used for many different activities. So we call it
like culture center. Puluhan tahun berjuang demi Islam bukan berarti tak ada lagi hambatan. Terlebih citra Islam yang semakin tercoreng atas tindakan para teroris. Majority of Czechs, they didn't meet even Muslim in their life. So they are afraid from something what they don't know, or they didn't have some experience in that. And they believe media. And media show from the Muslim world mostly the negative pictures. So we don't have place in media, we don't have so many opportunities to talk to people. Mengetahui bagaimana perjuangan Muslim Praha memiliki rumah ibadah sungguh menyentuh sanubari. Haus akan tempat ibadah serta siraman rohani Islam ternyata juga dirasakan para warga Indonesia yang berada di Praha. Kali ini saya akan mengikuti pengajian WNI di kediaman salah seorang teman. Meski dari masjid yang lokasinya di pinggiran kota, menempuh jarak yang jauh tak jadi masalah. Transportasi umum di kota Praha sangat nyaman. Tersedia website khusus transportasi umum di Praha. Kita bisa dengan mudah mencari alamat dan mengetahui transportasi apa yang harus kita gunakan. Semua transportasinya terintegrasi dengan baik, antara metro atau kereta bawah tanah, bus, serta tram. Cukup membeli sebuah tiket dan kita bisa menggunakannya untuk ketiga transportasi itu. Tiket berlaku 30 menit atau 90 menit. Jangan lupa memvalidasi tiket dulu sebelum menggunakannya. Ada jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah dengan masing-masing rute. Metro menjadi transportasi favorit di sini. Selain bersih, juga cepat. Interval kedatangan metro sekitar 3 menit untuk jam-jam sibuk. Dan 5-10 menit untuk jam-jam lengang. Metro beroperasi mulai jam 5 hingga 12 malam. Sampai juga saya di kawasan Hlavní Mesto Praha 5. Sejumlah anggota pengajian sudah berkumpul. Biasanya anak-anak sudah lebih dulu belajar membaca Al-Quran. Ada sekitar 223 warga negara Indonesia di Republik Ceko. Dan 170 merupakan warga kota Praha. Separuhnya merupakan Muslim. Pengajian seperti ini digelar rutin setiap minggu, dihadiri sekitar 30 orang. Tempatnya pun bergiliran. Pengajian biasanya diisi dengan menghafal surat-surat Al-Quran. Diikuti baik anggota dewasa maupun anak-anak. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Selanjutnya, membahas tafsir Al-Quran. Di sini anggota bisa saling bertanya jawab tentang tema yang dibahas. Menjadi Muslim di negara Muslim sebagai minoritas tentu ada saja hambatan yang harus dihadapi. Apa sih kesulitannya menjalankan ibadah di negara yang Muslimnya sebagai minoritas? Ngumpet-ngumpet sedikit. Kalau dulu sholatnya bolong-bolong, terus sekarang udah rajin, bahkan di tempat kerja pun, saya kan kerjanya di kedutaan Belanda. Jadi ngaji di sana pun saya udah mulai sholat, teman saya tanya, kamu ada problem apa? Kok sekarang kamu berdoa terus? Karena mereka nggak beragama ya. Walaupun saya terangkan, mereka nggak mau tahu. Jadi saya bilang, oh nggak apa-apa, saya ingin aja berdoa. Selain menimba ilmu Islam, pengajian juga dijadikan ajang silaturahmi. Sekaligus bercengkrama sambil menikmati hidangan yang selalu membuat rindu tanah air. Selain mendapat keluarga baru, di pengajian WNI ini saya juga mengenal sosok anak muda Indonesia yang sungguh menginspirasi.
Musa. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Amma yatasaalun anin naba. Inilah sosok yang membuat pengajian warga negara Indonesia kini berjalan rutin. Namanya Ahir Febriansyah. Ialah yang didaulat perkumpulan WNI untuk menjadi pembimbing mereka dalam menimba ilmu Islam di Praha. Mengenal lebih jauh, Ahir merupakan mahasiswa S3 di Czech University of Life Science, universitas pertanian terbesar di Ceko. Pemuda berusia 27 tahun ini kini sedang mengambil program doktor di jurusan pengolahan makanan. Ahir memang tertarik dengan pertanian. Mahasiswa lulusan Institut Pertanian Bogor ini mendapat beasiswa untuk terus melanjutkan studinya. Ceko dipilih karena menjadi salah satu negara pengekspor produk pertanian di Uni Eropa. Di kampusnya sekarang ini, semua fasilitas pertanian dan peternakan sangat lengkap. Untuk meneliti berbagai tumbuhan dari seluruh dunia pun tersedia. Bukan hanya prestasi di kampus yang menjadi inspirasi. Ahir juga ternyata menjadi guru mengaji bagi teman-temannya, warga asli Ceko. Ahir mengajak saya mengikuti pengajiannya nanti usai dari kampus. Kami pun berjanji bertemu di Cafe Louvre. Kafe ini selalu ramai karena terkenal akan sejarahnya. Di tahun 1911, Cafe Louvre menjadi tempat favorit seorang Albert Einstein. Ia rutin mengadakan rapat setiap hari Selasa di sini. Saat itu, Einstein menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Praha. Alhamdulillah baik. Ahir pun bercerita bagaimana awalnya menghimpun WNI untuk mengadakan pengajian. Meski susah, tapi alhamdulillah kini telah berjalan rutin. Awalnya pengajian itu hanya kecil, jadi hanya dihadiri oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Lambat laun ada permintaan gitu ya untuk remaja-remajanya untuk mengikuti pengajian. Sampai sekarang anak-anak para diplomat gitu ya atau orang yang bekerja di embassy di KBRI, mereka menginginkan agar anaknya juga bisa mengaji. Apa saja sih hambatannya untuk mengenalkan atau mengajarkan Islam terhadap teman-teman mualaf Ceko khususnya? Tantangan bagi saya adalah bagaimana mereka sangat berpikir sangat logik. Ketika saya bicara masalah kenapa kita harus makan pakai tangan kanan, kenapa tidak boleh pakai tangan kiri, saya harus menjelaskan secara ilmiah terlebih dahulu. Baru saya akan masukkan kenapa kita harus secara agamanya. Kedua adalah bahasa, gitu ya. Jadi ada teman-teman di sini yang memang bahasa Inggrisnya tidak bagus. Saatnya Ahir akan berbagi ilmu dengan teman-temannya warga Ceko di kawasan Praha 1. Tempat mengaji dan berdiskusi tentang Islam bergantian. Ahir bahkan tak jarang menjadikan apartemennya menjadi tempat berkumpul mengaji bersama. Assalamualaikum. Dua orang teman Ahir, Peter Brejka dan Christoph, sudah menunggu. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Brejka dan Christoph merupakan mu'alaf yang taat. Bertemu di masjid di pusat kota menjadi awal pertemuan dengan Ahir. Mereka meminta Ahir mengajari mereka membaca Al-Quran dan berdiskusi banyak hal tentang Islam. Bagi mereka, Ahir sudah seperti keluarga. Jo, tak ako Ahir je takovej pohodový kluk. Někdy má takový výpady, ale jako jinak rozumíme si, známe se už docela dlouho, pár let. Pořádáme nějaké akce spolu a takhle. Takže ten vztah tam je mezi náma dobrý a alhamdulillah, jako
good man. He's not bad. Yeah. Senja berganti malam. Alhamdulillah, hari ini saya banyak bertemu orang-orang penuh inspirasi. Orang-orang dengan ikhlas berjuang demi Islam. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah berpesan, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah." Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah, Praha memang pantas dicintai. Tak hanya di siang hari, di gelapnya malam pun ia terus memancarkan pesona. Kota cantik bermandi cahaya.